Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah memasuki bulan Agustus oleh karena anugerah Tuhan. Ajaib pimpinan-Mu bagi kami sehingga kami dipelihara. Kami bersyukur untuk hari-hari yang kami jalani. Dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang siap mendengar di rumah masing-masing, pimpin, urapi, dan berkatilah mereka. Demikian hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh akan menjadi berkat, penghiburan, kekuatan bagi kami semua. Dan kami mau taat melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami buka hati, siap telinga mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk kami pahami dan kami taati firman-Mu. Kami terima firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, anak muda, sekolah minggu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali lagi kita bertemu dalam program Corona. Ya, jemaat sekalian, di Genesaret kita ini, kita kan gak ada program untuk rekaman seperti ini kan. Tapi karena aksiden ya, karena corona akhirnya kita rekaman dan ya jadilah seperti ini sekitar 4 bulan. Dan pendeta-pendeta yang berkhotbah di sini awalnya selalu merasa bukan galau tapi keki ya, rasa keki karena belum pernah memang selama ini, belum pernah sebelumnya kita lakukan khotbah seperti ini kan. Ini gara-gara corona nih. Saya ingat ibu selesai khotbah, dia bilang, aduh susah deh kalau khotbah begini, pressure-nya itu terlalu berat, terlalu tekanannya besar sekali. Dan saya ingat ketika Pak Martin juga selesai rekaman sempat mampir ke rumah dan bilang, aduh Pak, kayak bukan saya yang khotbah tuh ya. Dalam hati saya, kalau bukan Pak Martin siapa dong yang khotbah? Tapi saya berharap jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rekaman khotbah selama 4 bulan ini kiranya jemaat diberkati Tuhan. Dan paling tidak kita hamba-hamba Tuhan bisa masuk TV, ya kan? Paling tidak TV jemaat. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan ibu bapak jemaat sekalian bisa lihat sekarang ruangan kita sudah lega. Tapi saya mau beritahu jemaat kita, ruangan kita sudah lega. Hari Selasa kemarin orang-orang hebat ya sudah datang ke gereja dan membersihkan gereja ini. Ini dalam persiapan untuk kita ibadah di era new normal sekarang ini ya. Kenapa lega? Karena kita sudah bongkar panggung. Ternyata panggung kita sudah jadi sarang banyak binatang sehingga kropos. Apalagi kita nggak pakai selama 4 bulan dan akhirnya sudah dibersihkan semua dan ini sudah lega ya. Terima kasih untuk semua yang sudah membantu dan seluruh jemaat tentu yang mendukung. Oke, dan kita sudah siap untuk ibadah di gereja oleh karena persyaratan yang dipersyaratkan pemerintah kita sudah dapatkan. Pertama, kita GKRI Genesaret sudah dapatkan tanda tangan dari camat untuk mengadakan ibadah kembali di gereja. Kemudian lingkungan juga sudah oke, sudah ada informasi dengan ketua lingkungan setempat sampai RT. Dan sudah aman untuk kita laksanakan ibadah, tinggal persiapan kita. Nah, oleh karena itu ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada beberapa hal tentu yang saya kira perlu saya sampaikan berkaitan dengan
persiapan kita akan beribadah di gereja. Saya sungguh berharap ini yang dinanti-nantikan jemaat, karena 4 bulanan kita tidak bertemu, enggak tatap muka langsung, dan kiranya nanti ketika kita ibadah benar-benar menjadi hari berkumpul kita, hari sukacita kita. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jemaat kita semua dalam melaksanakan nanti kegiatan kita di gereja. Yang pertama, doakan ya jemaat untuk rencana kita ibadah di gereja. Doakan supaya aman dan lancar semua. Dan rencana kita ini nanti akan disampaikan secara resmi di grup tentunya. Tapi tim gembala sudah mempersiapkan segala sesuatu, dan rencana kita minggu depan, berarti minggu kedua kita sudah bisa ibadah di gereja, tentu dengan mengikuti apa yang ditetapkan protokol kesehatan. Nah, karena itu pertama doakan ya, doakan jemaat supaya kita bisa lancar, aman ibadah di gereja. Kemudian mari jemaat datang ibadah tepat waktu. Paling enggak 5 menit sebelum ibadah sudah sampai, karena kita akan mulai tepat waktu, dan ibadah direncanakan jam 9. Ada perubahan dari jam 8 biasanya, tapi kita akan ibadah jam 9 karena diperkirakan dan diusahakan tidak lebih dari sejam. Berarti jam 10 sudah selesai ya. Ada kesempatan bagi ibu bapak, bagi anak-anak untuk mempersiapkan mulai dari bangun sampai dengan jam 9. Jam 9 ingat, jam 9 kita sudah mulai dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, setelah ibadah selesai langsung pulang. Begitu. Saya tahu jemaat Genesaret itu suka kumpul-kumpul, senang bersekutu. Ibadah jam 8, pulangnya jam 12 gitu kan biasanya. Tetapi untuk masa-masa sekarang, please jemaat, mari kita saling menjaga. Jadi setelah kita datang tepat waktu, jangan datang lebih awal ya. Datang pas sudah mau jam 9, jangan terlambat juga. Kemudian setelah selesai ibadah, sampaikan salam, senyum, saling memberkati, kemudian kita segera pulang. Lalu yang keempat, jemaat semua diwajibkan, ini wajib untuk pakai APD ya. Paling enggak masker, semua punya masker. Kemudian pakai face shield ya. Apalagi ya? Apalagi yang diperlukan? Masker, face shield, kemudian nah iya, nanti yang berikut nanti akan disiapkan air cuci tangan. Jadi jemaat datang itu pun wajib cuci tangan ya. Kalau mandi di rumah, jangan mandi di gereja ya. Udah siap datang sini cuci tangan, paling tidak pakai hand sanitizer. Pokoknya ini dianjurkan untuk semua ya, baik jemaat mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang tua, baik hamba Tuhan, majelis, semua itu wajib lakukan supaya kita sejahtera semua. Kemudian apalagi yang sakit tidak harus datang beribadah. Yang sakit ya, dan kita harapkan jemaat semua sehat, apalagi ini ibadah perdana. Tapi yang sakit kita minta tidak harus datang ke gereja ya. Kecuali kantongnya yang sakit, nah malah harus datang ke gereja ya. Lagi sakit kanker, kantong kering katanya. Nah itu perlu datang ke gereja. Sampai di sini majelis bisa di kamar mandi kita banyak air, jadi nanti kantongnya bisa dibasahin ya kan. Itu kerjaan majelis. Ya, jadi mari jemaat kita persiapkan diri untuk datang beribadah. Memang anjuran pemerintah 60 tahun ke atas, 14 tahun ke bawah itu
dianjurkan jangan berkumpul, jangan datang ke gereja, tetapi itu anjuran, sifatnya anjuran. Mari kita siapkan, pokoknya kita tahu kita aman, kita tidak bermasalah, dan kita bisa menjaga diri, kita lakukanlah ya, kita datang dan beribadah, pokoknya kita aman-aman saja. Dan sekali lagi ibadah tidak akan lebih dari sejam. Baik, puji Tuhan, kiranya itu yang menjadi perhatian jemaat. Dan mari sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Jemaat buka Alkitab di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Kalau jemaat sudah dapatkan, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini dengan mengeluarkan suara yang terdengar tentunya ya. Sudah siap? Kita mulai Ibrani 10 ayat 25, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan, saya ulang baca lagi, dengarkan baik-baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan, demikian bacaan firman Tuhan, dan hari ini saya akan praktekkan khotbah singkat supaya minggu depan, minggu-minggu seterusnya, karena kita memang tidak lebih dari sejam, itu enggak kebablasan, begitu ya. Oke, jemaat dengarkan baik-baik, dan ini harus menjadi berkat buat kita semua. Perhatikan ayat 25 ini. Kalimat pertama bilang apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya apa? Harus beribadah, ya. Mari jemaat sama-sama bilang harus beribadah. 2, 3. Yes, harus beribadah. Oke, kalau memang jadi minggu depan kita ketemu di gereja minggu depan, ya ya, sejam doang. Mari jemaat kita lakukan hal ini. Sebenarnya ini ibadah perdana setelah masa PSBB, itu pelajaran sekolah ya, PSBB itu sekolah, PSBB ya. Setelah PSBB hampir sekitar 4 bulan kan, dan kita akan ibadah hari Minggu. Itu ibadah perdana berarti di era new normal. Sebenarnya kita harus syukuran, ya kan? Dan syukuran di Genesaret itu artinya makan-makan. Itu kamus Genesaret. Syukuran artinya makan-makan. Cuma dengan kondisi begini, setelah ibadah cuma sejam langsung disuruh pulang. Nah, gimana mau makan-makan? Jadi jemaat ya sabar-sabarlah untuk makan-makan ya. Tapi syukuran tetap. Jadi mari datang untuk hari Minggu, ibadah perdana kita di gereja dengan semua ketentuan yang kita akan berlakukan. Mari kita datang dengan penuh sukacita, penuh syukur kepada Tuhan. Janganlah meninggalkan persekutuan, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu yang pertama ya. Berikutnya, sudah kalimat pertama, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Gak semua orang sih ya, oleh beberapa orang. Artinya gini, kalau ada orang lain gitu ya, yang membiasakan diri gak ibadah, ya udah jangan ikutan ya, jangan ikutan. Malah sebaliknya, kita biasakan diri kita untuk beribadah, dan ibadah itu harus dibiasakan ya.
salah satu alasan sebenarnya juga yang terpikirkan kenapa kita cepat-cepat memang harus ibadah di gereja, ya. Salah satu alasan supaya ya jemaat terbiasa kembali datang ke gereja. Kemarin hari Senin kami ada pertemuan hamba Tuhan MD Jabar, dan dalam percakapan ada yang ngomong, ya pendeta, kita mesti cepat-cepat ibadah nih karena nanti jemaat itu keenakan. Jemaat itu keenakan di rumah. Itu ada suara ayam tuh. Nanti jemaat itu baru gereja beneran kita di sini, ya. Ya, kemarin kita tutup supaya nggak ada suara masuk, tapi nanti kan ibadah di sini. Saya lagi rekaman di gereja, ada suara ayam, hampir terganggu. Saya pikir Nathan kecekik tadi, ya kan? Tapi ternyata suara ayam. Nanti kita minggu depan pokoknya jangan terganggu. Karena gini, nanti minggu depan kita nggak akan pasang AC, ya. Ternyata ruangan tertutup dengan AC itu tidak baik di masa-masa COVID ini. Karena itu kita akan buka semua, ya, pintu belakang buka supaya udara bisa masuk, semua jendela-jendela, bahkan sirkulasi udara ini yang tadinya kita tutup karena kita pakai AC itu kita sudah buka dan sudah bersihkan, sehingga angin itu sirkulasinya bukan berputar-putar di dalam, bukan, ya. Yang kita harapkan dari belakang, ini kan belakang kita ini los, anginnya dari belakang kan, itu langsung masuk kemudian dia langsung bawa ke belakang, jadi kita fresh, ya. Nah, jadi akan ada suara-suara luar yang masuk, tetapi kita fokus kepada Tuhan, ya. Nah, saya sedang sampaikan apa tadi, ya? Iya, waktu hari Senin kemarin ada pendeta bilang, kita mesti cepat-cepat di gereja, nanti jemaat lupa gereja mereka kalau kita nggak cepat-cepat ke gereja. Nah, lupa gereja katanya. Saya berharap di Genesaret nggak ada yang lupa gereja. Amin. Ya, jadi mari lakukanlah, jangan seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Kita biasakan kita ke gereja. Nah, setelah masa era new normal, mari cuman sejam doang kita biasakan, kita ambil waktu untuk datang ke gereja. Kalimat berikut, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Maksudnya, ya lakukanlah kebalikan dari itu, ya. Bukan cuman beribadah, tapi mari ajak orang, nasihati orang. Supaya apa? Supaya beribadah. Nah, nasihat yang benar adalah kita lakukan lebih dulu. Kan seperti itu. Kita ibadah, kita tunjukkan, kita beribadah, lalu kita ajak mereka beribadah, mengajak seperti yang kita lakukan. Ya, kan banyak orang tua ini enggak di Genesaret, sekali lagi enggak di Genesaret. Genesaret itu aman, ya. Banyak orang tua di luaran sana suruh anak ke gereja, tapi dianya gimana? Kagak ke gereja, ya kan? Gak datang ke gereja. Nah, itu repot bagi saya. Dia suruh anaknya, bahkan paksa mesti ke gereja, mesti sekolah minggu, tapi dianya enggak. Gitu kan? Itu sama dengan gini. Ini yang umum. Saya suka ketawa kalau melihat ada orang tua marah, larang anaknya yang mulai remaja itu ngerokok, tapi dianya ngerokok. Nah, ini nih sesuatu yang nggak tepat sebenarnya, ya kan? Dan itu berlaku di mana-mana, seluruh dunia masalah-masalah seperti itu, ya seperti itu. Untungnya ya di Genesaret enggak, ya, mudah-mudahan. Ya, jadi mari kita lakukan dan ajak semua keluarga kita untuk beribadah, ya. Kegiatan kita rencana sekolah minggu tetap ada. Kegiatan sekolah minggu, jadi ibadah umum ada, ibadah sekolah minggu ada. Dan nanti ini memang kerja keras nih untuk guru-guru sekolah minggu. Bagaimana memperhatikan dalam waktu, mungkin mereka itu nggak sampai 1 jam, nggak lama-lama. Bagaimana memperhatikan mereka supaya jaga jarak mereka, jaga mereka. Kita mesti jaga baik-baik, ya. Karena gini, di Bandung dan di Jakarta, ketika itu baru terjadi di bulan Juli ini, ada klaster baru justru dari gereja. Nah, karena itu mari kita jaga, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita. Kita sudah bilang, kita nggak takut
Jangan panik, jangan takut, betul, tapi waspada itu harus, karena real, benar-benar nyata yang namanya virus COVID-19 ini. Jangan anggap enteng. Di Depok sudah diberlakukan wajib masker, bahkan dirazia dan didenda, tetapi masih banyak yang memang melawan. Mari jemaat kita kasih contoh, dan itu buat kita, mari kita jaga diri. Jadi guru sekolah minggu nanti ingat baik-baik berperan ketika memang akhirnya sekolah minggu kita bilang bisa beribadah dengan segala pertimbangan. Jaga baik-baik ya. Dari awal sampai selesai guru sekolah minggu itu mesti jaga. Jangan sampai anak-anak sekolah minggu main lalu peluk-pelukan, tukar-tukaran masker, ya kan, minum kemudian bergiliran, jangan ya. Dan untuk orang tua juga tolong untuk mempersiapkan anak-anak, bilang kalau datang ke gereja jaga jarak. Anak-anak sudah ngerti kok dengan kondisi sekarang. Tapi kita mesti benar-benar beritahu anak-anak. Jadi anak-anak sekolah minggu sudah bisa datang ya. Jaga jarak, pakai masker seperti itu ya. Dan iya, kalau Joyce yang paling kecil datang, nah ya, itu jangan dicium-cium ya, jangan dicium-cium ya, kecuali mama papanya, opungnya ya boleh, sudah aman. Tapi kalau semua anak-anak ya, jangan karena Joyce datang udah kangen 4 bulan lalu dicium-cium, jangan ya. Joyce jangan, apalagi bapaknya jangan ya. Pokoknya kita mesti aman ya. Kalau kita datang nanti kita salaman, pokoknya dengan penuh kasih mesra, dengan penuh kegembiraan, sukacita, persekutuan, persaudaraan di dalam Tuhan. Tapi please ya, kita arahkan nggak perlu bersentuhan fisik. Jadi nggak perlu salaman ya, apalagi cipi kanan, cipi kiri gitu kan. Pokoknya kita datang kita mesra lah dengan satu dengan yang lain, walaupun tanpa bersentuhan fisik, baik datang maupun yang mau kembali. Ya mungkin ada 1-2 orang yang keceplos, sentuhan fisik, ya nggak apa-apa ya kan. Ya Po Ikim dengan gayanya selalu tabok-tabok belakang orang, silakan asal belakang gitu kan. Ya, jadi jemaat seperti itu ya, sekolah minggu kita pertimbangkan dan ketika bisa maka sekolah minggu bisa ibadah juga bersama-sama dengan kita, supaya orang tua beribadah, anak-anak juga bisa beribadah. Nah, seperti itu ya. Lalu kalimat yang terakhir ya, yang tadi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya. Apa itu? Beribadah. Lalu yang terakhir, kalimat terakhir, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya dunia sedang menuju pada hari Tuhan. Hal ini menunjuk kepada akhir zaman memang. Tuhan pakai penulis kitab Ibrani untuk menyinggung hal ini, mengingatkan bahwa akan ada hari Tuhan, dan Alkitab bilang hari Tuhan semakin mendekat. Artinya enggak lama lagi hari Tuhan itu semakin mendekat. Karena itu hayo jemaat Tuhan, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Itu lagu yang membangkitkan semangat banyak orang mempergunakan kesempatan untuk beribadah. Dan penciptanya itu pendeta orang Ambon. Sudah meninggal beberapa bulan yang lalu pas COVID, tapi bukan meninggal karena COVID yang saya tahu. Ya, katanya dia yang menciptakan karena setelah dia meninggal itu ada 3 orang yang ngaku menciptakan lagu itu. Ya cuman Tuhan aja yang tahu. Tapi paling tidak lagu itu memberkati kita. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi Tuhan masih beri waktu, selagi kita sehat, kita kuat, mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan itu semakin mendekat. Kita nggak tahu akan seperti apa. Yang kita lihat sekarang, dunia semakin tidak menentu. Betul kan? Semakin kacau, semakin parah, iya. Dan
Coba lihat, benar-benar nggak menentu. Hidup kita akhirnya dengan COVID-19 ini jadi nggak menentu, jadi bingung semua ya kan. Ekonomi nggak menentu, pendidikan juga nggak menentu, ibadah pun terganggu lah ya. Tetapi inilah keadaan dunia. Dunia sedang menuju, Alkitab bilang, sedang menuju pada kesudahannya. Dan semakin hari semakin mendekat. Udah, itu jangan pikirkan, itu urusan Tuhan, waktu Tuhan, ya kan? Tetapi kita akan menjalani semua itu. Nah, sambil menanti-nantikan itu, ayo jemaat, mari kita beribadah. Rajin, giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena itu ada beberapa pesan saya untuk jemaat di akhir khotbah saya. Pendek kan khotbahnya ya. Nah, ada beberapa pesan buat jemaat. Yang satu, mari siapkan diri untuk ibadah raya di gereja. Rencananya minggu depan. Sekali lagi minggu depan, dan itu nanti finalnya, fixnya akan diumumkan di warta jemaat di grup. Karena kita sekarang kan virtual, jadi semua pakai online di grup WA. Siapkan diri untuk beribadah. Lalu yang kedua, setelah siapkan diri, datang beribadah sesuai firman Tuhan. Ya, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Mari datang beribadah. Lalu yang ketiga, rajinlah. Artinya kan bukan cuma datang sekali, tapi rajin terus menerus. Tuhan sudah mau datang, itu ingat, hari Tuhan mendekat. Kemudian setialah. Ya, jadi siap, kemudian datang, rajin, lalu setia beribadah di gereja. Kemudian saling mengingatkan sesuai firman Tuhan tadi. Saling mengajak, mengingatkan, ayo datang ke gereja, cuman 1 jam sekarang, cuman 1 jam, ya, datang langsung pulang, gitu, nggak perlu bersentuhan dengan yang lain, pokoknya smile, sampaikan senyum kita yang memberkati, lalu ibadah untuk kemuliaan Tuhan, kita diberkati, setelah itu pulang 1 jam doang. Mari saling mengingatkan untuk kita datang ke gereja. Lalu yang terakhir, mari kita komitmen bersama untuk terus beribadah sampai hari Tuhan tiba. Artinya sampai Tuhan datang. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau jadi seperti rencana berarti ini khotbah yang terakhir di TV Jemaat. Dan paling tidak saya ada kesempatan terakhir masuk TV. Ya, gitu kan Tio ya. Baik, puji Tuhan, jemaat maju terus di dalam Tuhan. Hari ini pesan firman Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Oke, kita siapkan diri kita di masa new normal, dan GKRI Genesaret Depok akan membuka kembali ibadahnya di gereja dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan, dan kita lakukan semuanya bukan sekedar patuhi itu, tetapi karena memang kesadaran harus seperti itu, tanpa peraturan pun kita harus lakukan itu, ya kan? Jaga jarak, pakai masker, pakai APD, cuci tangan, tidak berjabat tangan, tidak bersentuhan fisik, lalu jangan lama-lama kumpul, tapi ibadah tetap jalan, persekutuan tetap terjadi, Tuhan dipermuliakan, kita diberkati, kita dikuatkan, kita dihiburkan, dan kita makin bertambah, bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang akan kita lakukan. Ayo jemaat, siapkan diri, dan sampai kita berjumpa lagi di tempat ini. Bayangkan 4 bulan cuman kami hamba Tuhan yang bolak-balik mondar-mandir di sini, ya. Tapi kita akan bertemu lagi untuk mulai minggu depan rencananya. Baik, puji Tuhan. Yang terakhir, saya mau berterima kasih kepada anak-anak muda nih yang memfasilitasi, yang sudah membantu terlaksananya program. Pakai program lagi kayak orang TV ya. Program kita ya, rekaman kita selama 4 bulan ini. Untuk saudara Kristantio. Kristantio apa dia lengkapnya? Apa Saputra lah, pokoknya ada putra lah, bukan putri dia ya. Kristantio, terima kasih, Tuhan berkati Tio ya, maju terus ketua pemuja. Pemuja sudah akan mulai lagi? Oh, ambil waktu. Sip. Terima kasih untuk Nathanael. Tuhan berkati Nathan.
Lalu bergantian mereka ada Stephen, ada Marko, ada Timothy. Siapa lagi? Dimas juga ya. Mereka itu bergantian untuk datang mempersiapkan rekaman. Dan terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang akhirnya berkesempatan untuk rekaman dengan segala kekakuan, kekikukan ya. Tapi itu kiranya menjadi berkat buat jemaat sekalian. Nanti setelah kita ibadah sudah tidak ada rekaman, percaya deh, jemaat akan rindukan rekaman lagi. Tapi jangan, ya kan? Nanti tengah minggu aja boleh, jangan hari Minggu lagi. Nanti kalau hari Minggu berarti nggak ke gereja lagi kita kan? Ya kita berharap COVID ini segera berlalu. Kalau memang dia akan berlalu, kalau COVID tidak berlalu, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Segala tantangan, pergumulan, apapun yang terjadi, kesulitan, masalah, persoalan, mari kita tetap mau datang kepada Tuhan dan kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin firman Tuhan. Dan sekarang mari persiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama mengikuti melaksanakan perjamuan kudus hari ini. Dan saya berterima kasih kepada majelis yang sudah mendistribusikan roti dan anggur ke seluruh jemaat. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan saya berharap jemaat yang sudah mendapatkan roti dan anggur perjamuan yang hari ini siap bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus, benar-benar sudah mempersiapkan diri dan mempersiapkan roti dan anggurnya. Ya, baik, puji Tuhan. Dan sebelum kita laksanakan, saya perlu kembali lagi karena ini ulang-ulang terus akan disampaikan. Ya, kenapa kita lakukan perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu bukan sekedar aturan gereja atau budaya gereja, tetapi perjamuan kudus adalah perintah Tuhan. Dengar baik, itu adalah perintah Tuhan, berarti harus kita laksanakan. Di gereja kita pelaksanaan perjamuan kudus 1 bulan sekali di awal bulan. Ada yang 3 bulan sekali, ada gereja yang 6 bulan sekali, setahun 2 kali. Ada yang setiap minggu, ada yang bahkan setiap hari. Nah, pokoknya kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Ya kan? Dan kita sebulan sekali bersama dengan jemaat lakukan perjamuan kudus. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nah, perjamuan kudus ini sekali lagi adalah perintah Tuhan. Ya. Karena mengingat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati buat kita. Itu sebabnya kita pakai roti. Ini bukan sekedar lambang memang ketika kita terima, tapi pengakuan kita akan tubuh Kristus. Tapi ketika kita akan makan roti ini, mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kita. Alkitab berkata, ketika Yesus berkorban bagi kita sampai di kayu salib, itu tubuhnya hancur, ya. Alkitab bilang tidak berbentuk, tidak orang, rupanya tidak dikenal orang. Ya, jemaat pernah lihat ada orang yang mengalami kecelakaan, dari kepala kemudian keluarkan darah, itu bahkan seluruh tubuhnya, mukanya itu tertutup dengan darah, nggak dikenali lagi. Yesus lebih-lebih lagi karena penganiayaan dia mulai dari kepala sampai kaki. Alkitab bilang buruk rupanya, orang tidak mengenali dia lagi. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus lakukan itu buat kita. Kemudian kita minum anggur, ya. Penekanannya ini bukan lambang, tetapi ini mengingatkan kita dan pengakuan ketika kita makan, kita minum adalah darah Tuhan Yesus. Darah Yesus itu tercurah sampai tetes terakhir di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Itu sebabnya kita akan lakukan hari ini, dan mari jemaat Tuhan lakukanlah dengan segenap hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika jemaat sudah siap, mari saya ajak bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan roti dan anggur dan kita akan
mengikuti perjamuan ini. Jika Bapak Ibu sudah siap, silakan, sudah dibagikan semuanya, dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan sebelum kita memakan dan meminumnya. 1 Korintus pasal 11 mulai ayat 23 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekali lagi, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ini yang saya maksudkan penekanan kita, ya. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Sampai di situ, dan kita sudah cukup paham, ya, apa yang akan kita lakukan. Baik, Ibu Bapak sudah siap? Mari kita ambil roti. Di tangan Ibu Bapak mungkin ada tulisan hosti ini, ada tulisan ayat firman Tuhan. Boleh Ibu Bapak jangan lewatkan, silakan membacanya. Mungkin itu nasihat, itu penghiburan, atau mungkin itu teguran. Maka itu adalah berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan membacanya. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita sama-sama angkat roti ini. Kita akan berdoa. Saya ajak jemaat berdoa juga dengan pengakuan. Satu, pengakuan kita, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa sambil mengangkat roti ini. Di hadapan-Mu Tuhan, kami akan melakukan apa yang Kau perintahkan. Dan dengan pengakuan bahwa inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh anak domba Allah yang mati di kayu salib, yang mengalami sengsara, mulai dari penangkapan sampai menyerahkan diri di kayu salib. Tubuh-Mu hancur demi kami. Karena itu hari ini pengakuan kami, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima menyatu dengan tubuh kami, dan kami memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan dan angkat anggur perjamuan kita. Sudah. Kembali lagi saya sampaikan sesuai firman Tuhan. Ketika kita dalam perjamuan ini, kita akan terima anggur ini dengan pemahaman sesuai firman Tuhan. Pengakuan kita, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi dan kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami kembali akan melaksanakan perintah-Mu, menerima anggur perjamuan kudus. Dan sesuai firman-Mu, kami percaya Engkau Yesus yang telah berkorban, darah-Mu tercurah
buat pengampunan dosa kami, menyucikan kami dari dosa. Maka hari ini, dalam perjamuan kudus ini, kami menerima darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang tidak ada cacat celah, darah yang suci, darah yang mahal, yang mengampuni kami dari segala dosa, membebaskan kami dari segala ikatan kuasa gelap. Hari ini kami terima menyatu dengan tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri dengan doa. Bagi jemaat yang lain, anak-anak, silakan bangkit berdiri bersama-sama dan kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini di minggu pertama di awal bulan Agustus, kami sudah melaksanakan perintah-Mu. Kami beribadah walaupun masih di rumah masing-masing. Dan kami sudah melaksanakan perjamuan kudus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk segalanya Engkau siapkan bagi kami. Tuhan berkatilah seluruh jemaat, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, yang susah, beri jalan keluar yang bermasalah, pulihkan, sembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang sedang berharap berseru di tengah-tengah pergumulan mereka, kuatkan dan teguhkanlah ya Tuhan. Ada begitu banyak masalah-masalah. Masalah pekerjaan, masalah hubungan-hubungan pribadi, masalah keluarga. Apapun masalah-masalahnya Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan Engkau mau berperkara dengan kami. Tuhan mau menanggung segala pergumulan persoalan kami dan memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Kami pegang janji-Mu dan karena itu kami datang berserah dan kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan kuatkan seluruh jemaat. Tuhan berkati mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan, bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan ketika kami akan kembali beribadah di gereja, mampukan kami, baik hamba-hamba-Mu, demikian jemaat, untuk melaksanakan ibadah di masa era new normal. Dan kiranya semua terjadi lancar baik demi kemuliaan nama Tuhan. Jaga jemaat, jauhkan dari mara bahaya celaka, jauhkan dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, lindungi kami. Berkati setiap hari dalam segala hal usaha pekerjaan rumah tangga dan apapun yang kami kerjakan. Bapa terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami terima firman-Mu dan perjamuan kudus dengan bersyukur dan mohon berkat di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.